Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Muhammad Iron Gair, mahasiswa PPG Prajabatan Rombel 002 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, terutama kami hormati terlebih dahulu kepada dosen pembimbing mata kuliah, yaitu kepada Bu Yeti Aryani MPD, selaku pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tugas yang ada di dalam LMS, yaitu pada topik 3 yang bagian demonstrasi kontekstual, yang tugas 3.1 menganalisis asesmen di ruang kelas. Nah, tujuannya adalah untuk mengulas yang merupakan bentuk tugas dari tugas 3.2 menganalisis asesmen di ruang kelas pada slide di demonstrasi kontekstual. Baik, saya akan mengulasnya tentang menganalisis asesmen di ruang kelas. Terlebih dahulu kita mengetahui bahwa asesmen merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Kita mengetahui bahwa asesmen digunakan untuk menjadi atau sebagai acuan, alat sebagai acuan untuk melihat ketercapaian maksud saya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, tentunya bukan hanya sebatas alat ukur, melainkan juga alat untuk mengembangkan pengetahuan yang peserta didik miliki yang mereka dapat di dalam proses pembelajaran, tentunya sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan umpan balik atas proses belajar yang mereka lalui. Baik, kita ketahui bahwa asesmen itu ada dua macam, yaitu asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Nah, pada saat sekarang kita akan mengulas bahwa di dalam penugasan 3.1 menganalisis asesmen ruang kelas yang saya analisis, yaitu ada beberapa hal poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mata pelajaran, kedua kelas, fase, kemudian CP-nya, kemudian TP, materi ajar atau topik, kemudian jenis asesmen, kemudian bentuk asesmen, misalnya seperti soal tertulis kah, proyek kah, untuk kerja kah. Kemudian ada pertanyaan pemantik, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Kemudian bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Kemudian, jika Anda menjadi seorang guru, nah, di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan, budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, kita lihat di dalam analisis yang sudah saya kerjakan. Nah, di dalam analisis yang sudah saya jelaskan, yang pertama mata pelajaran. Mata pelajaran yang saya analisis adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap kelas 5 SD
Kemudian fasenya adalah fase C. Kemudian capaian pembelajarannya adalah menganalisis secara sederhana dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan norma, aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, dengan membaca peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan norma yang berlaku di lingkungannya. Kemudian 2, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan norma baik di lingkungan rumah, masyarakat, dan sekolah. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku norma yang diterapkan rumah, masyarakat, dan sekolah. Kemudian materi ajarnya adalah atau topik, yaitu topik yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Kemudian di jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif. Nah, bentuk asesmen yang dilihat yaitu adalah yang pertama asesmen dalam bentuk penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nah, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Nah, yang saya temukan adalah yang menunjukkan kesesuaian tahapan peserta didik, yaitu bahan ajar yang dibuat dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga peserta didik memiliki apa yang sudah diajarkan. Nah, kemudian bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Nah, saya menemukan bahwa setelah melakukan asesmen, kita dapat melihat bahwa siswa tersebut sudah paham atau belum dari materi yang sudah diajarkan oleh guru. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian, maksud saya, bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, menurut saya, pada tahap ini peserta didik mempunyai ruang ya untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, maksud saya yang berikutnya, jika saya menjadi seorang guru gitu. Nah, di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, kemudian lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Nah, menurut saya, tentu yang akan saya gunakan adalah mengembangkan modul ajar dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Karena menurut saya, ketika kita mengembangkan modul, tentu kita ada bahan ya atau sebagai media untuk melaksanakan sebuah asesmen yang menarik dan sesuai dengan karakter dan tahapan peserta didik yang kita ajarkan. Nah, sebelumnya saya menceritakan bahwa hasil dari analisis saya adalah saya dapat dari guru yang ada di sekolah PPL saya, yaitu SDN 10 Aur Duri, Kota Padang, yaitu di kelas 5 sekolah dasar. Nah, mungkin itulah bentuk ulasan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan hal ini menjadikan segala sesuatu yang saya bahas tadi adalah merupakan hal-hal yang ingin mematangkan saya untuk bisa lebih memahami tentang asesmen di ruang kelas. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan terdapat kesalahan. Saya cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.